kita pertemuan ke-5 untuk mata kuliah ADBO. Jadi, sesuai yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan bahas ke kelas diagram. Ya. Untuk tugas use case kemarin ada yang kesulitan? Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita beralih ke kelas diagram? Kalau nggak ada, kita langsung saja kalau gitu masuk untuk materi kelas diagramnya. Saya share screen dulu. Sudah muncul slide-nya? Muncul, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita langsung masuk materi kelas diagram ya. Oke. Oke, ada yang masih ingat kelas diagram ini merupakan kategori UML apa? Behavior kah? Struktural kah? Atau interaksi? Ada yang masih ingat? Kita gali sedikit. Struktural diagram, Bu. Ya, jadi betul ya. Jadi kelas diagram ini merupakan bagian dari struktural diagram. Jadi menggambarkan tentang struktur dari kelas-kelas yang digunakan di dalam sistem. Ya. Nah, kenapa kita perlu memodelkan kelas diagram gitu ya? Karena dengan adanya kelas diagram ini, teman-teman sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada yang izin mau minta di-approve untuk join ke Classroom, join ke Jimit, suruh untuk minta untuk beralih ke ekstensi umrah saja. Karena kalau saya sudah share screen biasanya tertutupi itu ya konfirmasi untuk approval join Jimit-nya. Oke, silakan disampaikan di grup chatnya masing-masing ketua kelasnya. Nah, kenapa kita perlu melakukan pemodelan untuk kelas diagram ya? Karena kalau misalkan teman-teman bisa lihat di slide ya, ada reward. Ya, ada dunia nyatanya, ada sesuatu yang nyata. Apa itu sesuatu yang nyata? Bahwa teman-teman bisa melihat di sana ada seseorang yang sedang memegang ya katakanlah alat pandu. Atau kita bisa katakan dia sebagai konduktor gitu ya, konduktor. Seseorang yang memimpin jalannya sebuah musik ya dengan menggunakan gerakan yang terlihat gitu kan ya. Nah, berarti secara konsep kita sudah tahu nih bahwa misalkan di dunia nyatanya kita punya seorang konduktor ini. Nah, maka bagaimana ini kita petakan ke dalam sebuah perangkat lunak? Kita perlu melakukan yang pertama adalah requirements-nya kita kumpulkan. Seorang konduktor ya ketika dia memimpin jalannya sebuah katakanlah musikal gitu ya. Apa saja sih dia akan berinteraksi dengan apa saja sih atau minimal sekali ada apa saja. Ya, ada apa saja selain dirinya sendiri. Kan ya. Atau apa yang bisa dia lakukan. Ya kan itu ya. Atau dia itu memegang informasi apa saja sih kan gitu ya. Nah, jadi dari kebutuhan-kebutuhan itu dideskripsikan untuk kemudian kita abstraksikan dia ke dalam bentuk tipe data. Ya, jadi dari object oriented analysis tadi yang berawal dari konduktor, kemudian kita bawa ke design object oriented, ya, kita abstraksikan dia, ya, bahwa seorang konduktor itu kalau kita memandangnya sebagai sebuah objek, ya, dengan nama konduktor, dia punya informasi, misalkan ada performanya apa saja, apa rekaman-rekaman yang sudah dia lakukan, apa highlight yang sudah mungkin dia raih seperti itu ya. Dan dia bisa ngapain aja. Nah, selain itu tentu kan kita harus melihat ya. Konduktor ini dia berhubungan dengan siapa ya. Di sini sih dinyatakan dengan talk ya. Talk dengan kelas apa. Ya.
dengan kelas musisi gitu kan lah ya. Ya, musisi tadi ya. Siapa sih orang yang memainkan biola, khusus orang yang memainkan mungkin apa namanya? Selo dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, jadi ada kelas-kelas lain. Nah, jadi seorang konduktor itu akan punya koneksi gitu ya dengan kelas-kelas lain. Ini saya geser dulu. Ya, ini kan masih secara kasarnya. Sehingga dengan kita melakukan pemetaan terhadap kelas konduktor terlebih dahulu yang kemudian dia berbicara atau dia berhubungan dengan kelas-kelas yang lain, kita bisa mengidentifikasi entitas-entitas lain yang berhubungan dengannya dan kemudian nanti harapannya lebih lanjut untuk bisa bergerak ke OO programming. Ya. Intinya sebenarnya sih untuk memudahkan seorang programmer dalam melakukan apa namanya coding gitu ya. Kalau dari sisi programming, gitu ya. Nah, kalau dari sisi analis tentunya akan memudahkan seorang analis untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja orang-orang yang terlibat, siapa-siapa saja atau apa-apa saja kelas-kelas yang terlibat yang tentunya nanti akan diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Nah, apa itu kelas diagram? Ya, kelas diagram di sini dinyatakan diagram yang digunakan untuk memunculkan kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem perangkat lunak. Jadi kenapa dikatakan paket ya? Jadi agak luas sebenarnya. Paket ini bisa dikatakan sebagai paket-paket informasi atau message. Paket ini juga bisa dinyatakan sebagai sebuah objek. Ya, paket ini juga bisa dinyatakan sebagai sekelompok kelas. Nah, gitu. Jadi tergantung nanti kita penggunaannya ke arah yang mana. Nah, intinya adalah menampilkan beberapa kelas di dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Nah, kelas diagram ini sifatnya adalah diagram statis. Ya. Kalau ada yang ingat di pertemuan ketiga kita bahas tentang OMT ya, Object Modeling Technique yang ada 3, ada fungsional atau struktural, ada dinamis dan ada yang object oriented. Ya, ini kan semuanya saling berhubungan ya. Nah, jadi untuk yang statis itu ini tidak mampu ditunjukkan dengan kelas diagram. Jadi dia hanya menampilkan secara statis saja. Ya, tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Nah, ketika kita nanti berbicara diagram dinamis, maka kita bisa berbicara tentang machine state diagram. Ya. Nah, si kelas diagram ini punya elemen yang saya rasa teman-teman sudah sering sekali melihat notasi ini. Notasi ini, gitu ya. Nah, yang pertama adalah kelas. Kelas itu ditunjukkan dengan ya katakanlah ini persegi panjang begitu ya, dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah nama kelasnya. Bagian yang tengah itu adalah atributnya atau informasi atau status yang dimiliki oleh kelas tersebut, dan operasi dan yang bagian bawah itu adalah operasi ya, atau metode, ada yang bilang begitu. Atau fungsi, ada yang bilang begitu juga. Nah, masing-masing atribut operasi ini dikenakan dengan efek enkapsulasi. Apa itu? Strip ini menyatakan apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Dengan? Kalau strip, kalau plus dengan? Apa artinya? Strip itu menyatakan dia strip itu private ya Bu, plus itu public, itu protected, yang pagar. Yang pagar protected ya. Oke, thank you. Ya, temannya sudah jawab. Saya ketika saya lagi apa namanya slideshow, saya nggak bisa melihat ini ya. Saya nggak bisa melihat audiens yang berbicara siapa. Jadi saya murni hanya bisa melihat tampilan slideshow-nya saja ini. Kalau di Gmeet seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman, saya sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukan hanya sekedar bullet and numbering. Yang saya harap jangan sampai nanti ketika teman-teman skripsi pakai object oriented,
Pemodelannya salah satunya menggunakan kelas diagram. Ketika ditanya apa itu arti yang strip-strip, jangan bilang itu hanya poin-poin gitu ya. Jangan ya, itu punya arti. Dan itu masuk ke dalam karakteristik penting dari sebuah object oriented system. Ya. Nah, strip ini tadi adalah untuk private, plus itu untuk public, sedangkan hashtag itu adalah untuk yang protected. Gitu ya. Apa itu artinya? Nanti kita akan bahas. Nah, operasi itu apa? Operasi itu adalah bisa dikatakan sebuah tanggung jawab yang dimiliki atau yang dikerjakan oleh si kelas. Ya. Jadi operasi 1 itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh si kelas. Ya, tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan oleh si kelas. Jadi nanti teman-teman ketika mengidentifikasi ini operasinya apa, bermulanya dari sana. Gitu ya. Satu kelas ya, elemen kelas diagram. Yang kedua adalah relationship atau relasi. Karena dia akan menggambarkan struktur statis gitu ya. Mana jadi kalau misalkan kita punya satu gambaran utuh kelas diagram, kita tahu oh ini dia lebih tinggi dalam tanda kutip superkelas, yang ini adalah subkelas, yang ini ini asosiasi biasa, yang ini adalah ketergantungan, itu terlihat. Terlihat dari mana? Terlihat dari elemen kelas diagram yang kedua, yaitu adalah relationship. Ya. Nah, yang paling umum relasi antara dua kelas dilambangkan dengan satu garis ini, yang namanya adalah asosiasi. Ya. Jadi ini adalah relasi dengan makna yang paling umum. Oh ya, dia hanya ada punya relasi, tapi tidak menggambarkan kekhususan apa-apa. Nah, biasanya asosiasi ini disertai dengan multiplicity. Multiplicity atau derajat keanggotaan atau kardinalitas. Ada yang tahu multiplicity itu contohnya apa? Ya, IRD ini harusnya ada dapat nih teman-teman di sistem basis data. Multiplicity, kardinalitas atau derajat keanggotaan. Ya, multiplicity ada yang tahu? One to many itu Bu ya. Betul sekali. One to many, many to many, ya gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan memutuskan untuk kedua buah kelas itu berelasi dengan menggunakan asosiasi, sertakan multiplicity-nya. Ya, sertakan multiplicity. Nah, apalagi kalau misalkan sudah ketahuan objek dari kelas itu apa. Ya. Jadi kita bisa menyertakan memberi nama sebuah kelas itu sudah dengan objeknya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah yakin bahwa objeknya itu adalah terbatas atau tertentu, ya sertakan multiplicity-nya di sana kalau misalkan dia asosiasi biasa. Ya. Nah, relasi ada asosiasi. Yang kedua adalah generalisasi. Generalisasi ini adalah event-nya. Ya. Tetapi statusnya sendiri itu disebut dengan superkelas dan subkelas. Ya, ditandai dengan tanda asosiasi ya, yang ujungnya itu ada tanda panah. Ya, tanda panah tertutup. Nah, tanda panah tertutup. Tanda panah tertutup ini mengarah kalau misalkan seperti ini, berarti yang menjadi superkelas itu adalah shape, kelas shape. Sedangkan subkelasnya adalah rectangle, circle, dan polygon. Nah, di rectangle itu ada sub-kelasnya lagi, yaitu adalah kelas square. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini ya berarti semua status yang dimiliki, semua status dan juga operasi yang dimiliki oleh si shape itu juga bisa dipakai oleh kelas di bawahnya ya, kelas yang subkelasnya. Ya, karena generalisasi itu sebagai salah satu bentuk inheritance ya. Berarti dia juga rectangle ini bisa di-move, bisa di-display, bisa di-resize. Ya, hanya saja ada perbedaan untuk di mungkin all circle ini dia punya radius ya, kan lingkaran punya radius, sedangkan kalau rectangle nggak punya radius, dia punyanya titik kan gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk generalisasi, spesialisasi. Ya. Jadi jangan lupa teman-teman untuk tanda-tanda penghubungnya itu jangan sampai salah. Ya. Nah, lalu ada dependensi.
Nah, dependensi itu dinotasikan dengan tanda panah putus-putus dan ujungnya terbuka. Kalau yang ini namanya realisasi. Realisasi itu bagian dari generalisasi ya, generalisasi dan spesialisasi. Tapi kalau untuk dependensi dia menggambarkan yang ini, panahnya terbuka. Jadi, kenapa dia begitu? Ya. Jadi teman-teman jangan salah untuk memilih relasi yang digunakan. Apa sih relasi itu? Jadi namanya dependensi kan kalau misalnya kita terjemahkan secara gamblang itu adalah artinya kan kebergantungan. Maksudnya gimana Bu kebergantungan ini? Maksudnya adalah ketika suatu kelas itu berubah, maka kelas yang membutuhkannya itu juga akan berubah. Ya. Contoh di sini kita punya kelas book. Ya. Kelas book dengan atribut dan juga operasi ya yang seperti ini, di mana dia punya kelas lagi bookDAO sebagai interface ya, dan bookDAO LMPL ya. Kelas satu lagi ya. Betul. Ya. Sehingga si interface ini, bookDAO ini, dia memiliki ketergantungan terhadap kelas book. Di sini tertulisnya kelas book. Ya. Ketika dia mau save book, mau edit book, mau delete book, maka dia harus get book ID misalkan. Ya. Ketika dia mau save book, dia harus set title misalkan, dia harus ngambil dari sini. Begitu juga untuk bookDAO LMPL ini. Ya. Nah, itu dependensi artinya dia kebergantungan. Sehingga ketika ada perubahan terhadap satu kelas, dia akan mempengaruhi kelas yang satu lagi. Gitu ya. Menunjukkan operasi pada suatu kelas yang menggunakan kelas lain. Sudah ada asosiasi, ada generalisasi, ada dependensi, ada agregasi, dan ada komposit. Nah, agregasi dan komposit ini sebenarnya adalah bentuk khusus dari asosiasi. Jadi di asosiasi itu ada turunannya lagi, yaitu adalah agregasi dan ada komposit. Apa itu agregasi? Agregasi itu maknanya adalah ketergantungan yang lemah, ya. Notasikan dengan diamond kosong gitu ya, diamond kosong. Sedangkan kalau komposit itu dia punya ketergantungan yang kuat. Ya, digambarkan atau dinotasikan diamond yang full ada isinya. Maksudnya gimana, Bu? Ya. Jadi kalau kita mau menggambarkan ya company atau perusahaan itu sebagai kelas yang merupakan parent kelasnya, di mana misalkan company itu punya departemen. Ya. Atau bacanya departemen part of ya di sini. Departemen part of company. Maka kita menuliskannya seperti ini, ketergantungan atau diamond-nya itu ada di sisi parent class-nya. Nah, ini ketergantungannya yang lemah. Bisa saja sebuah perusahaan, di sini kalau di sini misalkan perusahaan itu dengan departemen tidak punya tingkat ketergantungan yang tinggi. Ya. Jadi mau ada mau enggak ya dia dia fine-fine aja gitu company-nya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata departemen itu harus ada di sebuah company dan dia merupakan ketergantungan yang kuat gitu ya, maka relasinya itu merupakan komposit. Ya. Atau contoh lagi begini deh, misalkan sebuah kelas, katakanlah kelas kafe. Kelas kafe. Ya. Kafe atau hotel ya, saya pernah lihat. Iya. Aduh, jelek banget kok jadi kayak kue ya teman-teman lagi puasa ya. Kelas kafe ya, ini kafe. Kafe ini dia punya hubungan dengan kelas mobil
Hah, gimana ceritanya, Bu? Nah, ya. Katakanlah dia punya kelas mobil, katakanlah di kafe itu dia punya mobil gitu ya, di dalamnya ada mobil, tapi mobil ini bukan mobil untuk dijalankan, hanya sebagai sebuah katakanlah apa namanya konsep saja. Nah, berarti kan si mobil ini ya, kalau misalkan dia nggak punya mesin, boleh nggak? Kalau misalkan dia hanya untuk untuk interior saja di kafe, boleh nggak dia kalau misalkan nggak punya mesin? Boleh, Boleh. boleh. Atau nggak punya part-part yang lain, boleh kan ya? Boleh. Ya, yang penting mungkin bentuknya mobil gitu ya, bentuknya dia cuman butuh kerangkanya doang, dia nggak butuh mesinnya. Nah, sehingga itu dia ketergantungan yang apa namanya lemah. Nah, gitu. Tetapi kalau misalkan mobil dengan showroom, ya showroom dengan mobil, ya di mana kalau showroom itu showroom mobil, ya dia kan jualan mobil. Kalau misalkan dia jualan mobil nggak punya mesin mobil di mobilnya, boleh nggak? Ya nggak boleh kan gitu. Nah, sehingga itu ketergantungannya kuat. Mungkin secara analogi seperti itu. Nah, gitu ya. Ini analogi saja. Saya harap teman-teman mudah-mudahan ya paham lah ya dari situ. Oke. Sudah ada apa saja asosiasi, generalisasi, dependensi, agregasi, komposit. Nah, jadi sudah ada 5 jenis relasi yang ada di kelas diagram. Nah, lalu kita masuk ke multiplicity. Multiplicity ini tadi nama lainnya adalah kardinalitas atau derajat keanggotaan. Contohnya 0 ke 1, 1 ke 0, many ke many, dan seterusnya. Ini teman-teman saya rasa sudah paham. Ya. Nah, lalu punya atribut dan punya operasi, ini juga sudah tahu. Gitu ya. Lalu atribut dan operasi punya sifat enkapsulasi ya. Ada private, protected, public. Ini saya juga rasa teman-teman sudah tahu. Ya. Nah, bagaimana cara menuliskan sebuah kelas? Ya, kalau misalkan teman-teman menuliskan seperti ini, menggambarkan sebuah kelas seperti ini, maka kita menyatakan kelas lion ini dia atribut dan operasinya sembunyi, hidden dia. Jadi kita nggak bisa katakan kalau dia nggak punya atribut, kalau dia nggak punya operasi, nggak bisa seperti itu. Oh dia lion, oh ya udah lion berarti kita nggak tahu apa itu atribut dan juga operasinya. Tapi kalau misalkan yang sebelah kanan atas ini ya ada kelas animal, ya, lalu ada lengkap bagian-bagian kelasnya, tetapi tidak ada apa-apa, maka kita bisa menyatakan bahwa kelas ini dia nggak punya atribut dan nggak punya operasi. Nah itu ya. Kalau yang di sebelah kiri bawah animal tapi dia punya ini adalah bentuknya operasi ya karena dia punya kurung buka tutup di belakangnya berarti ini kan adalah operasi. Dia punya operasi tetapi bagaimana dengan atributnya? Ya kita nggak tahu apakah dia punya atribut atau tidak. Ya kita bisa nyatakan hidden lah. Ya kita bisa katakan dia hidden tetapi kita tidak tahu apakah dia kosong atau misalkan ada isinya. Ya. Kalau misalkan yang paling kanan bawah, maka baru bisa kita nyatakan dia punya operasi, eat dan sleep, tetapi dia tidak punya atribut. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti dalam menggambarkan kelas diagram, jangan yang kayak sebelah kiri atas aja ya. Bu, kami kan udah menggambarkan kelas diagram ya. Ternyata sekali dilihat kelas diagramnya seperti ini, seperti kiri atas. Ya, kalau seperti itu ya hanya kalian dan Tuhan yang tahu. Saya nggak bisa cek, gitu, nggak bisa cek atribut dan juga operasinya. Ya, kenapa saya perlu cek? Kita perlu cek atribut dan operasi karena kita harus konsistenkan antara use case diagram dengan kelas diagram. Ya, banyak cara use case diagram itu ditransformasikan ke kelas diagram. Salah satunya adalah dengan mentransformasikan use case ke dalam operasi. Nah, jadi dia tidak serta-merta menjadi satu kelas, tetapi bisa dalam bentuk operasi. Gitu ya. Sehingga nanti kalau dalam menggambarkan use case, jangan yang seperti kiri atas. Ya. Mungkin kalau untuk pertama-tama, untuk identifikasi kelas dulu boleh lah ya. Tapi nanti ketika sudah final, jangan yang seperti kiri atas. Lengkap.
Kalau teman-teman nyatakan nggak punya atribut, ya lengkap ya. Ya, lengkap ada 3 bagian, ada 3 seksi. Gitu ya. Next lagi. Nah, kita juga bisa memberikan detail terhadap atribut dan juga operasi. Ya, misalkan dengan memberikan seperti ini, memberikan tipe data terhadap atribut, atau mungkin memberikan value terhadap sebuah atribut, atau mungkin parameter-parameter tertentu terhadap sebuah operasi. Itu boleh. Boleh sekali. Nah, itu biasanya ketika sudah benar-benar teman-teman identifikasi banyak sekali, sudah sangat detail, maka mungkin dirasa perlu nih menambahkan untuk parameternya dan seterusnya. Nah, itu boleh sekali. Ya. Oh iya, multiplicity tadi saya lupa. Multiplicity ada beberapa sumber yang menuliskannya seperti ini ya. Maksudnya di bagian relasinya di ujung-ujung sini. Ada juga yang menuliskannya itu di bagian kanan ya, pojok-pojok ya, pojok-pojok dari nama kelasnya. Di sini misalkan 1 titik-titik bintang, bintang ini bintang, ini bintang. Atau di sini 1. Nah, ada yang menuliskan seperti itu. Jadi tergantung nanti sumbernya dari mana, boleh-boleh saja, yang penting tidak berdasarkan kreasi sendiri. Ya. Kemarin ada yang bilang, Bu, boleh nggak Bu? Aktor itu, ya use case kemarin, aktor itu kita tambah rambutnya. Ya, kerajinan kalian, nggak usah. Nah, ini tadi kita sampai sini ya, sampai kita memberikan detail untuk atribut dan operasi. Nah, masuk ke studi kasus ya, sederhana. Contoh, kita punya sebuah use case diagram seperti ini. Apa yang kurang dari use case diagram ini? Yang kurang adalah 1, kurang boundary. Ya, tapi untuk sementara kita kesampingkan dulu dia. Nah, di sini kita punya aktor 3. Ada teacher, ada administrator, ada student. Kalau dilihat-lihat dari use case yang ada, ini adalah use case diagram untuk bagian dari use case diagram sih, ini lebih tepatnya ya, untuk menyimpan nilai dan juga untuk mendapatkan nilai ya, LHAS ya, generate report cards. Jadi dia punya use case 1 distribute electronically. Lalu mungkin ini disebarkan gitu ya. Lalu punya use case record grades yang include ke save grades. Lalu punya upgrade grades yang include ke save grades dan load grades. Lalu kita punya 1 use case login ya. Kita punya 1 view grades itu include, dan kita punya 1 use case generate report cards atau ya kita katakanlah ini LIHS ya. Nah, dari sini kita mau mentransformasikannya ke dalam kelas diagram. Apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan adalah identifikasi semua benda atau objek dan kita jadikan kelas. Ya. Mana yang kita nyatakan dia sebagai thing, sebagai benda, sebagai objek? Ya. Apa saja yang kemungkinan besar dulu bisa kita jadikan kelas? Yang pertama itu adalah aktor. Ada yang ingin berkata? Ya, aktor ya. Aktor itu bisa, aktor itu kita jadikan kelas. Aktor itu sudah merupakan kandidat yang paling besar untuk dijadikan kelas. Jadi kita punya aktor, kandidat aktor gitu ya. Teacher, saya ini aja, inisial aja. Administrator, kelas administrator, dan punya kelas student. Lalu dari use case ini, mana yang merupakan benda? Nah, benda. Objek deh, objek. Ya. Thing deh, thing. Nilai Bu, nilai. Apa kira-kira? Nilai. Nah, betul ya, nilai. Udah ada contekannya sebelah. Ada nilai dan ada report cards. Ya, jadi nambah lagi. Ada nilai. Di sini bilangnya grade G aja deh ya, grade G.
dan ada report cards atau RC. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kandidat kelas. Kenapa kita katakan itu kandidat? Karena nanti kita harus identifikasi lagi apakah kelas-kelas ini fungsionalitasnya cukup untuk kita buatkan sebuah kelas atau bisa disubstitusikan menjadi sebuah operasi sehingga dia jadi hilang gitu ya, nggak jadi kelas. Atau mungkin justru kurang, Bu. Ya, justru kurang nih, dia nggak cukup dengan ini saja ya, boleh ditambah lagi. Nah, jadi kita sudah punya 5 kandidat kelas, ada teacher, administrator, kelas student, kelas grades, dan kelas report cards. Nah, asosiasikan kelas dengan para aktor. Tadi balik ya, kalau saya yang pertama. Nah, ini yang B kedua. Ya, nah berarti sudah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu, tinjau kembali use case dan pastikan semua use case memiliki home base. Ya, saya lebih suka bilangnya home base. Atau, jadi use case itu nanti kita telusuri. Use case yang paling atas itu nanti kelasnya kemana sih? Kalau misalkan nggak punya ke kelas yang mana-mana, ya sudah kita buat kelas baru. Ya, home base atau muara, saya sering bilangnya muara gitu ya. Tinjau kembali nih ya, nah yang ini. Tadi ada yang saya hapus distribute electronically karena ini sepertinya hanya untuk meng-share begitu saja begitu ya, sehingga mungkin saya hapuskan saja untuk mempermudah. Ya. Nah, jadi kita telusuri satu-satu. Record grades. Ya, tadi kita punya 5 ya, 5 tulis dulu deh 5. Kelas teacher, kelas administrator, kelas student, kelas grade, dan kelas report card. Nah, sekarang kita tinjau dulu nih dari use case yang pertama. Record grades, kira-kira dia masuk ke kelas apa dari 5 ini? Grade, Bu. Grade, betul sekali. Masuk ke kelas grade. Upgrade grade pasti ke kelas grade. Save grade pasti ke kelas grade juga kan ya. Load grades ke kelas grade. Log on. Apakah ini kira-kira mana? TAS, GRC? Abu. A. Administrator. Apakah teacher tidak? Logon? Jadi Udah operasi login lah. Nah, kita catat dulu dia. Nggak punya nih muaranya. Nggak punya muara. Catat dulu ya, logon ya. View grade kemana dia? Ke grade. Generate report card sudah sendiri ya. Udah lagi nggak? Udah, habis. Nah, semuanya sudah punya muara. Lalu, request. Nah, jadi jangan lupa, ya, tadi kan ditambah 1 ya, ditambahkan logon karena kita masih belum tahu nih ya, dia seperti apa fungsionalitasnya. Jangan lupa kita tambahkan website. Nah, website ini maksudnya ini untuk GUI-nya. Ya terserah teman-teman mau nambahkan misalkan SIA atau atau misalkan sistem, tapi janganlah. Misalkan nama ini aja, sistem informasi akademik ya, atau mungkin sistem informasi perpustakaan SIP misalkan gitu. Sebagai sebagai transfer actors action kalau di sini dinyatakan seperti itu. Nah, jadi ini kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, dari sini apa yang selanjutnya kita lakukan? Mulailah untuk membuat asosiasi. Kira-kira kelas mana yang berhubungan? Ya, yang berhubungan secara langsung. Ya, tentunya ya, kalau dilihat dari kelas diagramnya juga ya. Student ini kan hanya dengan view grade saja. Ya, jangan lupa juga mengikut sertakan use case diagramnya. Makanya kemarin saya di beberapa pertemuan kemarin saya selalu ingatkan use case diagramnya harus beres. Use case diagramnya harus beres. Ya. Student karena dia cukup cuma untuk view saja, maka dengan log on. Atau mungkin nanti kan kita perlu identifikasi lagi. Administrator dia perlu dengan report cards dan seterusnya. Nah, boleh ditambah dengan yang namanya guard.
apa sih buat ini? Untuk mempermudah membaca aja sih. Buat, aduh jelek banget ya. Ya, untuk mempermudah membaca saja ya sebenarnya. Student uses log on grade, access to website display grades ya. Report card contents grade ya. Jadi tanda-tanda ini untuk menunjukkan arah gitu ya. Arah bacanya untuk mempermudah gitu ya. Nah, ini ya perlu ditinjau lagi ya. Oh, di sini identifikasi multiplicity. Oke. Nah, setelah itu kita tinjau lagi. Nah, karena logon tadi little functionality gitu ya. Fungsionalitasnya kecil. Tadi ada yang menyarankan, oh, kita jadikan operasi aja, Bu. Benar banget ya. Kita jadikan aja dia operasi. Misalkan masuk ke mana? Kira-kira ya kita pindahkanlah dia ke website. Ya, pindahkan ke website sehingga nanti kan akan berubah asosiasinya student dengan website. Perlukah administrator dengan website yang sudah terhubung dengan report cards? Teacher perlukah terhubung ke website yang sudah terhubung dengan grades? Nah, sehingga lebih sederhana. Itu ya. Nah, ingat yang berasosiasi adalah kelas-kelas yang yang berhubungan secara langsung saja. Gitu. Nah, sehingga lebih sederhana dia. Tambah multiplicity. Temukan atribut dan operasi. Nah, kita bisa lengkapi dia atribut dan juga operasinya, tetapi jangan lupa ketika kita mengidentifikasi operasi, kita perlu lihat ya. Di sini kan sudah ada teacher, grade, report card, administrator, student ya. Log on tadi kan naik ya, masuk dia ke dalam website, maka kita bisa jadikan dia operasi. View tadi ada juga kita jadikan operasi. Lalu dari use case, apalagi kira-kira? Mana dia use case kita? Nah, record ya. Record ini dijadikan kemana? Dijadikan tadi kan dia ke dalam kelas grade, maka dia menjadi operasi yang ada di grade. Jadi operasi grade nanti bertambah jadi record, upgrade, save, dan load. Jadi semua use case itu muncul di kelas diagram. Ketika kita tracking, oh iya, ada nih barangnya nih. Ketika kita tracking lagi upgrade grades itu masuknya kemana sih? Oh iya, dia nggak jadi kelas sendiri, tapi dia jadi operasi di kelas grades misalkan. Nah, jadi begitu ya. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Nah, ini ada. Nah, tinggal dilengkapi lagi untuk yang lain. Teacher itu apa sih misalkan ya. Atributnya, oh punya nama, dia punya NIDN ya, itu normal ya, itu biasa ya, dan seterusnya. Nah, ini pun teman-teman selesai nggak kira-kira? Belum selesai. Kenapa? Perlu diperhitungkan relasi. Apakah memang relasi asosiasi saja dia? Atau punya relasi lain, ataukah mungkin dia dependensi kah, ataukah mungkin dia agregasi kah? Nah, itu perlu untuk diidentifikasi lagi. Nah, jadi diperhalus lagi kelas diagramnya sampai dirasa ini tidak berubah. Ya, ini udah oke nih, udah detail, sudah tidak berubah. Jadi nggak cukup dia dengan hanya satu kali desain saja. Nggak cukup. Udah jam 4 lewat rupanya. Nggak kerasa. Oke teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Oh, Bu, mau nanya dikit. Siapakah ini? Aidil. Iya, dia. Silakan dia. Yang ini, Bu, kenapa dari grade ke website tuh nggak ada relasi, Bu? Dari grade ada? Grade ke website ada nih, Dil. Yang mana, Dil, maksudnya? Yang kayak apa tuh multiplicity ya, Bu, kayak yang kalau teacher kan ke grade tuh ada satu. Nah, kalau ke grade ke website tuh kayaknya nggak ada sih, Bu, saya lihat. Oke. Kenapa di sini tidak ada multiplicity? Karena atau ada yang ingin jawab lagi yang lain? Nggak ada. Karena ya website ini tadi adalah sebagai GUI, gitu kan ya, untuk mentransfer si aktor punya aksi.
ya, si aktor punya aksi. Sehingga kita tidak perlu website ini kan tidak ada objek gitu ya. Kita bisa katakan dia tidak punya objek. Sehingga kita tidak perlu melakukan atau mendefinisikan yang namanya multiplicity. Sebenarnya sih ya alasannya simpel karena itu, karena dia GUI. Beda halnya dengan teacher dengan grade. Nah, kalau dia punya multiplicity seperti ini, maka ketika satu teacher dia terhubung dengan grade dan grade ini nanti tereksekusi, maka dia akan membuat banyak. Ya, jadi satu teacher bisa punya banyak nilai, dia memiliki banyak nilai. Berarti kan objeknya bisa banyak tuh. Ya, satu minimal dan dia punya banyak objek. Makanya kita kasih multiplicity. Tapi kalau dengan website kan tidak. Website itu kan hanya sebagai GUI untuk mentransfer aksinya si aktor. Nah, jadi kita tidak perlu menambahkan multiplicity. Itu sih pertimbangannya. Ya. Ada lagi yang lain mungkin? Bu, mau nanya lagi, Bu. Kenapa operasi view grades yang punyanya si student itu ditaruh di website? Kenapa nggak ditaruh di grades aja gitu? Karena kan tadi di UML-nya, use case diagramnya, itu kan student operasinya buat nge-view grade-nya itu. Kenapa nggak operasi view itu ada di kelasnya si grade? Oke, mari kita lihat. Kenapa kira-kira? Yang bisa nge-view siapa saja? Yang bisa nge-view siapa saja? Teacher bisa. Teacher bisa, administrator bisa, student bisa. Nah, balik lagi bahwa tadi kan dikatakan si website itu tadi fungsinya adalah untuk apa? GUI kan ya, menampilkan ya, interface kan dia. Dengan alasan itu, ya, maka kita bisa menyatakan dia sebagai operasi untuk view itu kan untuk menampilkan nilai dari guru tadi gitu kan ya. Tetapi nilai grade ini dia memang diambil dari grades. Tetapi karena kita punya GUI si website tadi, sehingga kita meletakkannya di website, nggak meletakkannya di grade. Kalau kita meletakkannya di grade, ya, maka nanti larinya gimana ya? Student itu atau fungsi website itu tidak lagi menjadi GUI sebagai interface tadi gitu ya. Ngerti nggak ya maksud saya? Sebagai interface tadi, sehingga kita meletakkan si view tadi yang memang bisa diakses sama student, bisa diakses sama teacher, dan bisa diakses sama administrator itu di website. Jadi makanya ini ditarik. Ya, view ini dia kan akan memanggil grade kelas grade ini ya. Ya, misalkan dengan student, dengan parameter tertentu, ID lah katakan ya, ID tertentu misalkan dimasukkan, jadi sehingga muncul dia akan memanggil grade dan akan menampilkan antar mukanya itu di kelas website. Lalu Bu, nah jadi tapi sebenarnya lanjut, maaf Bu, lanjut Bu. Iya, nggak apa-apa sih. Tapi sebenarnya balik lagi sih ya, bagaimana teman-teman menerjemahkan use case diagram itu. Nah, di sini saya menerjemahkannya seperti itu, bahwa untuk view dia diletakkan ke website untuk mendukung user interface atau perannya si website, ya bisa dikatakan gitu sih. Apalagi tadi, ya silakan Aidil atau Joshua nih? Si Aidil. Mas Aidil, Adil. Tadi kan tergantung cara penerjemahan Bu. Kalau saya terjemahinnya kayak gini, karena kan tadi 3 role ini, teacher, student, administrator kan mempunyai hak akses untuk melihat view grade tadi kan. Jadi otomatis ketiga user ini punya operasi view melalui GUI si website. Nah, betul. Kalau misalnya saya buat kelas diagramnya dari teacher tuh ada hubungan, maksudnya ada relasinya ke website, dari administrator ada relasinya ke website tuh boleh nggak Bu? Jadi kayak ada
panahnya itu sama kayak dari student ke website ya. Jadi student uses website, teacher uses website, administrator uses website, itu boleh nggak? Paham. Kayak yang pertama tadi kan ya, kayak yang ini kan ya. Ya Bu. Nah, tapi di sini kan masih belum misah ya antara logon sama website. Sebenarnya gimana ya cara ini kan sama dengan teman-teman merancang RAT, relasi antar tabel, IRD, di mana semua tabel walaupun berelasi tapi kan tidak dihubungkan secara garis. Atau teman-teman menghubungkan? Enggak, ya. Jadi untuk penghimbauannya itu tidak dihubungkan walaupun semuanya berelasi gitu ya, tapi tidak dihubungkan secara garis. Ya, kenapa di sini tidak dihubungkan secara garis? Karena balik lagi kita mencari relasi yang benar-benar kuat terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk menghindari crowded. Ini syukur-syukur use case diagramnya nggak banyak, kelas diagramnya nggak banyak. Ya. Sebenarnya sah-sah saja sih kalau teman-teman mau menghubungkan antara teacher dengan administrator karena tadi ya di use case-nya seperti itu. Tetapi kenapa di sini dipisah? Karena balik lagi bahwa si teacher itu hubungan utamanya itu tidak dengan hanya dengan website dengan logo view tadi, tetapi hubungan utamanya yang ingin ditonjolkan di kelas diagram ini itu adalah hubungan antara kelas teacher dengan kelas grade. Nah, balik lagi nih ke tujuan kelas diagram tadi. Gitu ya. Begitu juga untuk administrator. Sebenarnya administrator juga terhubung dengan grades kan ya. Tetapi kenapa dia ke report cards? Nah, kenapa? Karena administrator punya hubungan kuat dengan report cards. Dialah yang bertanggung jawab dengan report cards ya. Administrator itu yang punya tanggung jawab untuk menggenerate yang namanya LIHS. Sehingga dia nggak perlu tuh terhubung dengan grades. Cukup report cards yang ke grade. Gitu. Nah, jadi untuk menghindari kekompleksan itu dan untuk meminimalis ya, meminimalis bentuk use case, bentuk kelas diagram sehingga kita letakkan atau menarik relasi-relasi yang kuat, yang punya relasi ya itu tadi lah ya dalam tanda kurung kuat, semoga teman-teman pahami relasi kuat gitu. Kita ingin menunjukkan kelas mana sih yang punya relasi kuat itu tadi gitu. Walaupun sebenarnya kan student dengan grade, oke lah, student dengan grade nggak ada ya. Ya itu tadi administrator dengan grade itu ada gitu sebenarnya. Tapi kan yang paling pas adalah administrator dengan report cards ya gitu. Ya jadi maka dari itu mungkin pertama-tama kita menghubungkan semuanya nih. Hubungkan nanti administrator dengan grade gitu ya dihubungkan. Tapi nanti seiring berjalannya waktu gitu ya, teman-teman diskusikan kembali ya dengan teman-teman kelompoknya, perlu nggak ini? Kira-kira antara kelas ini dengan kelas A dengan kelas B atau kelas A dengan kelas C perlu nggak? Atau cukup terhubung A, B, C? Nah, yang seperti itu tuh. Kan begitu juga dengan IRD ya. Nah, jadi ayo coba diingat lagi yang IRD kemarin ya. Nggak perlu semuanya terhubung, tapi mana kelas-kelas yang kuat tadi. Gitu sih. Gitu. Deal. Jadi ada lagi deal? Ya Bu, Saya saya kira-kira mau make sure aja Bu, takutnya kan nanti kalau dalam soal ujian kan Bu, Ibu kasih kelas diagram, terus disuruh konversi ke use case. Jadi kayak kalau misalnya arrow kayak hubungannya dari student ke websitenya aja dengan view, jadi otomatis kan di use case teacher sama administratornya kan nggak bisa ini nggak bisa nge-view grade gitu, takutnya gitu sih. Iya, paham maksudnya. Tapi ya memang kalau di ujian itu saya kasih kasus, bikin use case, bikin kelasnya. Nah, jadi saya biasanya melihat teman-teman kelas teman-teman itu dari use case dulu nih. Gitu. Jadi kalau use case-nya kacau, nah use case-nya dapat setengah. Ya kelas diagramnya tinggal disetengahkan saja dari setengah ini tadi, 1/4 gitu ya. Jadi sih sebenarnya yang perlu dihati-hatikan itu adalah di use case dulu gitu ya. Pastikan dulu dia benar-benar oke, mana yang relasi, mana yang enggak. Nah ini ngomong-ngomong tentang use case, kemarin ada yang bertanya apakah terpisah, dia antar aktornya tidak terpisah. Dia dalam satu diagram. Ya. Antara aktor A, aktor B, aktor C, dia dalam satu diagram. Walaupun dia nggak punya keterhubungan gitu ya, tapi dia dalam satu diagram yang
yang di dalam boundary itu. Nah, itu ngomong-ngomong use case. Oke, untuk class diagram ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Kalau dari saya nggak ada, Bu. Makasih banyak. Oke, teman-teman yang lain, yang lainnya? Bu, izin Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tadi, saya belum absen Bu. Oh Boleh iya, absen? memang belum dibuka absennya, Nak. Kenapa Bu? Memang belum dibuka absennya. Oh, belum dibuka ya Bu? Saya kira Bu, Ya, udah absen, Bu. ya sudah. Yang lain ada nggak nih sebelum kita beralih ke absen? Sabar ya anakku. Sambil menunggu izin, ya. Bu. Mm-mm. Muhammad Jepri, Bu, izin tentang pengumpulan itu, Bu. Saya telat, Bu, kemarin, Bu. Jadi belum terkumpul, Bu. Use case diagramnya, Bu. Laporannya. Kenapa terlambat? Karena saya kira lusa, Bu, ininya, Bu, kumpulnya. Rupanya jam 12 itu, Bu. Jadi terlambatlah saya kumpulnya, Bu. Jadi bagaimana itu, Bu? Bagaimana ya? Gimana ya? Shh. Mana ya DBOA? DBOB. Saya tengok dulu nanti ya. Saya tengok dulu. Online. BOB. Silakan langsung absen ya teman-teman ya. Mana dia? So, no. Nanti. Gimana? Nanti ya. Mama masih sama abang-abang dan kakak-kakak. Abi mau itu Nih, ya nanti mama kasih ya. Kok nggak muncul ya? Mana dia barangnya? Langsung segera absen. Saya nggak bisa absen kalau lewat dari jumlah menit sesuai SKS. Jadi kalau misalkan udah lewat 3 jam saya nggak bisa absenkan. Oke, image. ADB. Bu, maaf. Untuk yang nggak bisa absen si IPA, ngelis ya, Bu? Ya, di list aja. Jangan lama-lama yang ngelisnya ya. Oke, tadi sampai mana tadi? Sampai yang belum mengumpulkan. Saya cek dulu ya, classroom. Sekalian saya mau cek dulu juga use case diagramnya yang sudah dibuat. Kemarin ada 2 kelompok yang dari sekian puluh kelompok yang ada, cuma 2 nih yang konsultasi. Yang lainnya apakah sudah benar? Apakah nggak ada kendala? Saha eta onurul hayat itu. Jepri, kamu di kelas ADBO apa, Jepri? ADBO pagi, Bu. Pagi itu ya. Saya tutup ya ini ya. Saya tutup ya. Tutup, Bu. Kemarin cuma lewat berapa menit langsung nggak bisa dikirim, Bu. Kenapa nggak laporan langsung, Jepri? Kenapa sekarang baru laporan, Jepri? Rani. Iya, Ma. Kenapa Kak Rani? Iya, Kakak Rani Nadia. Open table. Huh? Oh iya, oke, yang kemarin ya. Nah, ini ada
Buka Jeb. Bu, yang kelas jam 1 belum ada tempat ngumpul ya, Bu? Kelas 1 apa? Kalau untuk kita Jos nggak apa-apa dong Jos. Nggak ada ya, Jos? Kita nggak ada, Bu. Oh, Jadi saya iya. panik sendiri nih, Bu. Oh alah. Kok tidak ada yang berkata ini? Bu, tadi saya mau nanya, Bu, yang tadi itu Bu, teacher sama itu. Jadi kalau ditanya super kelasnya yang mana, itu bikin kelas yang baru jadi user atau teacher sama student sama si admin itu Bu, jadi super kelas? Kalau teman-teman mau ini ya, mau ada kelas umum khusus ya, ya berarti yang umum, kelas umumnya itu yang user dong harusnya. Ya, yang super kelasnya itu berarti yang user, yang subkelasnya itu berarti administrator, apa namanya, student, teacher. Tapi nanti perlu di ini ya, perlu di sampai jam 12 malam ini, perlu ditinjau kembali apa kepentingannya untuk nambah kelas user. Gitu ya. Nah ini saya buat untuk kelas C, yang hari Rabu C, malam ini ya. Harusnya kan sudah selesai ya, harusnya sudah selesai. Jadi saya buat malam ini untuk tenggat waktunya. Ya, kalau bisa sekarang aja langsung di-upload biar tidak lupa. Nah, ngomong-ngomong yang ini nih ya, punyanya kelompoknya Rani, ada yang ingin mungkin teman-temannya sampaikan? Saya share semua nih kan. Nah, ada yang ingin disampaikan, mungkin ada mau kasih masukan nih. Dari sini saja dulu. Lihat nggak sih mana barangnya? Kelihatan juga. Nah, ini dia. Oh, nggak usah gitu. Ada nggak kira-kira yang aneh? Ini Bu, di mengelola laporan itu, kelihat laporan, itu seharusnya include nggak sih Bu, di mengelola laporan transaksi dengan lihat laporan. Terus apa lagi? Kan? Yang data menu juga sama Bu, data menu ke menentukan harga itu Bu. Oh, ya, oke. Benar ya. Jadi kalau misalkan ada relasi antar use case, maka harus punya apa jenis relasinya? Include kah, extend kah? Atau mungkin generalisasi gitu ya, tapi jarang sih. Nah, itu harus ada gitu. Terserah nanti silakan ditinjau ulang apakah dia extend atau include. Apakah ketika lihat laporan penjualan dia, apakah dia misalkan ketika si admin mengelola laporan transaksi otomatis akan melihat laporan penjualan atau enggak? Ya kan itu perlu dipertimbangkan. Gitu ya. Rani, yang lain saya belum lihat dulu ya. Kenapa bisa selesai? Ya, belum selesai nih, abang-abangnya belum selesai. Coba yang ada BOB. Coba kita lihat salah satu. Ada yang sudah di kampung halaman? Nggak ada yang balik kampung kalian ya? Ini Bu, udah pulang kampung Bu. Siapa? Kamu Jos? Iya Bu. Kamu kemana kamu Jos? Ke Uban Bu. Allah. Sistem reservasi restoran punya Rahmat Ramadan deh kakak. Coba ya kita lihat. Nah ini bagaimana ini kak? Ini dia bagaimana? Coba kita lihat. Halus sekali teman-teman, ini kan banyak. Janganlah menyiksa saya untuk membaca. Di fontnya digedein lah ukuran fontnya. Login, memilih meja, include, mesen, payment, bukti pesanan, membatalkan pesanan. Apakah untuk kelompoknya Rahmat, apakah ketika seseorang memilih meja itu selalu memesan atau dia cuma pilih-pilih doang? Itu pertanyaannya. Nah, ini gimana nih konsepnya? Ketika dia pesan, dia harus bayar. Dia pasti harus bayar berarti ya ini, harus bayar langsung harus bayar saat itu juga berarti ini. Terus payment-nya dengan apa? Terus di sini admin cuman memilih meja saja loh ini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain dengan sistemnya. Bukti pesanan
Nah, ini kalau teman-teman Rahmat DKK bikin seperti ini ya untuk bukti pesanan, teman-teman yang lain mungkin juga bisa perhatikan ya. Kalau misalkan dibuat seperti ini dari pelanggan ke bukti pesanan, admin ke bukti pesanan, asumsinya bahwa si pelanggan dan si admin itu punya fungsionalitas yang sama tanpa ada pembeda. Nggak tahu deh ini bukti pesanannya nih yang ngapain ini saya juga nggak tahu. Nah, bukti pesanan ini juga kata benda, bukti pesanan. Ya udah kata benda ini, sedangkan kalau use case itu harusnya kata kerja. Diapakan? Transfer kah atau kirim bukti pesanan kah? Nah, berarti kan ada dari mana ke mana, dari siapa ke siapa. Ini masih belum terlalu jelas ini. Untuk kelompoknya Rahmat, bukti pesanan ini maksudnya yang bagaimana? Terus si admin itu kalau saya lihat tidak ada bedanya dengan pelanggan. Kalau gitu katakan user saja. Tidak ada bedanya dengan pelanggan ini dia. Sama nih. Atau memang seperti itu konsepnya? Itu login tuh bisa dibikin di bawah nggak sih, Bu? Apa harus memang bisa digituin juga exclude logout? Exclude. Saya justru baru ini punya dapat relasi exclude. Ini gabungan antara extend dan include ya. Nggak ada, ini nggak ada nih exclude nggak ada loh. Ganti. Nggak ada ya nanti ya. Login ini di bawah gimana Jos maksudnya? Enggak, Bu, tadi itu kan biasa kan kalau login kan kayak pelanggan sama admin tuh bisa login, terus logout tuh juga dia kan bikin baru di bawahnya, Bu. Jadi kayak admin sama pelanggan bisa sama-sama logout. Iya. Bisa gitu. Ya.